Assalamualaikum, halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian baik-baik saja. Di video belajar kali ini kita akan membahas tema 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia dengan subtema 1 organ gerak hewan. Jadi di video belajar kali ini ada dua muatan yaitu muatan IPA dan muatan bahasa Indonesia. Pertama-tama kita bahas mengenai muatan IPA yaitu alat gerak hewan dan manusia. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai materinya, coba kalian amati video berikut ini. Nah, di video ini ada manusia yang sedang berlari dan juga ada kelinci yang melompat dan ada rusa yang sedang berlari pula dan juga ada harimau yang sedang berjalan. Nah, di video tadi adalah salah satu ciri dari makhluk hidup yaitu bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Tahukah kamu ternyata gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam suatu sistem gerak? Dan organ gerak itu dimanfaatkan oleh manusia maupun hewan untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Pada dasarnya, organ gerak pada hewan dan manusia itu memiliki kesamaan, yang dimana alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Kedua alat tersebut akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan, yang dimana kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Nah, sekarang mari kita bahas mengenai alat gerak pasif dan juga alat gerak aktif. Untuk alat gerak yang pertama, yaitu alat gerak pasif yang dimana berupa tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Kemudian kita akan bahas mengenai alat gerak yang kedua, yaitu alat gerak aktif, yang dimana berupa otot. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang, maka tulang juga akan ikut bergerak. Sehingga otot dan tulang ini merupakan satu kesatuan yang sangat penting dan merupakan suatu sistem gerak yang tidak dapat dipisahkan. Nah, tadi adalah penjelasan mengenai alat gerak hewan dan manusia. Ibu harap kalian mengerti akan penjelasan Ibu tadi ya. Dan selanjutnya mari kita bahas mengenai muatan bahasa Indonesia, yaitu mengenai ide pokok. Ada yang masih ingat apa itu ide pokok? Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar penulis atau pembuat teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama suatu teks. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menyimpulkan ide pokok dari suatu teks? Untuk dapat menentukan ide pokok pada suatu teks, kita harus membaca teks tersebut dengan seksama secara keseluruhan. Setelah itu, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Dalam kalimat utama pada suatu paragraf atau teks, kita dapat menjumpai ide pokok. Setelah kita menemukan ide pokok tersebut, kita dapat menentukan atau kita dapat mengetahui masalah utama atau inti dari permasalahan yang ada di dalam teks maupun paragraf tersebut.
Nah, berikut ini akan Ibu tampilkan bacaan yang berjudul Gurita yang nantinya akan kita cari sama-sama ide pokoknya. Ini adalah teksnya dan mari kita baca bersama. Gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, setelah membaca teks ini secara utuh, kita dapat menentukan ide pokoknya, yang dimana pertama-tama mari kita cari dulu kalimat utamanya. Dalam menentukan kalimat utama, kita dapat melihat ciri-cirinya, yang dimana kalimat utama biasanya mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut, maupun berupa kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Nah, pada bacaan ini kalimat utamanya berada di kalimat pertama, yang dimana gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Karena kalimat pertama ini menjelaskan atau merupakan bagian utama dari paragraf ini, yang dimana kalimat pertama ini mengandung ide pokok, yaitu gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Jadi dapat disimpulkan, jika kita ingin menemukan ide pokok, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan kalimat utama. Setelah itu, baru kita dapat menentukan ide pokok. Nah, tadi adalah penjelasan mengenai muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang ide pokok. Untuk pembelajaran 1, video penjelasannya sampai di sini. Semoga kalian mengerti apa yang Ibu sampaikan tadi. Jika memang ada pertanyaan atau kalian kurang paham, boleh langsung ditanyakan kepada Ibu ya. Untuk video belajar kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video-video belajar selanjutnya.